Hello class, how are you today? I hope you are doing fine. Don't forget to always stay healthy. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Alright, so welcome back with me, Miss Nidia, in our beloved English class. Before we start our lesson today, I want to ask you a question. So, do you still remember what we have learned last week? Apakah ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Can you answer? Okay, so I will review it for you. So, last week we have learned about so and because. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar tentang penggunaan so and because, which used to talk about things happened to other people. Jadi, so and because digunakan untuk membicarakan sesuatu yang terjadi terhadap orang lain. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? So itu artinya apa? Because artinya apa? So itu digunakan untuk apa? Because digunakan untuk apa? Nah, do you still remember? Okay. The first one is so. So, dalam bahasa Indonesia artinya adalah jadi. So is used to talk about result or decision. Jadi, so itu digunakan untuk membicarakan tentang hasil atau keputusan dari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Dan the second one, because. Because dalam bahasa Indonesia artinya adalah karena. And because is used to talk about reason and cause. Because digunakan untuk membicarakan tentang alasan atas terjadinya sesuatu. Nah, jadi so artinya adalah jadi, and because artinya adalah karena. To make you more understand about this, Miss Nidia punya contoh kalimat. Nah, this is the example. The first one, she got cough because she ate a lot of chips. Dia batuk karena dia makan terlalu banyak keripik. She got cough. Jadi kenapa dia batuk? Nah, dia batuk karena because she ate a lot of chips. Karena dia makan banyak keripik. Terus yang kedua, she ate a lot of chips, so she got cough. Dia makan terlalu banyak keripik, jadi dia batuk. So ini menyatakan hasil dari sesuatu. Nah, karena dia makan terlalu banyak keripik, hasilnya apa? Hasilnya dia batuk, she got cough. Nah, jadi begitu. Sekali lagi, Miss Nidia ingatkan, because digunakan untuk membicarakan alasan terjadinya sesuatu, dan so digunakan untuk menyatakan hasil dari sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. I have one more example. Nah, di sini kita bisa lihat di sini the words in the box. Nah, di sini ada gambar seorang laki-laki ya. Nah, had to give a speech / nervous. Nah, harus memberikan sebuah pidato / gugup atau nervous. Nah, jadi Miss, gimana caranya supaya kita bisa membuat words in the box ini menjadi sebuah kalimat menggunakan because maupun so? Oke, kita buat yang menggunakan because dulu ya. Nah, he was nervous because he had to give a speech. Dia gugup. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, nah di sini kita menggunakan he. Kenapa kita menggunakan he? Karena di sini gambarnya adalah seorang laki-laki. Kalau misalnya di sini gambarnya seorang perempuan, maka kita harus menggunakan she. Ya, betul. Okay, so I will continue ya. He was nervous because
He had to give a speech. Dia gugup karena dia harus memberikan sebuah pidato. Nah, nih, jadi kenapa dia nervous? Ya, karena dia harus memberikan sebuah pidato. And then the second sentence yang memakai so ya. He had to give a speech. So, he was nervous. Dia harus memberikan sebuah pidato. Jadi, hasilnya, jadi dia gugup. Nah, itu bedanya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat juga di sini, yang sudah Miss Nidia tulis, dalam pembuatan kalimat menggunakan so, ya ini, klausa 1 berubah menjadi klausa kedua. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ya, nih. He had to give a speech-nya berubah menjadi ke depan. Kemudian, so, he was nervous. Nah, he was nervous-nya berubah menjadi ke belakang. Nah, seperti ini cara membuat kalimat menggunakan because and so. Nah, jadi kalimat pertamanya diubah menjadi kedua, kemudian kalimat kedua berubah menjadi yang pertama. Okay, so these are the review of the materials that we have learned last week. I hope you understand about the materials. If you have any question, you can type your questions in our Google Classroom comment space and I will answer it. Okay, so for the next activity is an exercise. So for the exercise, I want you to do the reading exercise from the link that I have shared in our Google Classroom. Nah, di sini jadi ada link Google Form. Tetapi Miss Nidia juga sudah share linknya ke Google Classroom kita. And there are 10 questions. So please read the text carefully before you answer the questions. Jadi di situ ada 10 pertanyaan dan pastikan kalian membaca teksnya dengan teliti sebelum kalian menjawab pertanyaannya. Dan after you finish, don't forget to click submit. Jadi setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya, jangan lupa diklik submit. Jadi jangan langsung ditinggalin ya, harus di-submit dulu. And you will see your score directly in view score part. Dan setelah kalian submit, kalian bisa langsung melihat nilai atau skor kalian di bagian view score. Nah, jadi kalian bisa lihat kalian mendapat nilai berapa. Apakah 100 atau 90 dan lain-lain. Okay, do you understand about the exercise? Okay. So, that's all about our class today. I hope you understand about the material. Good luck on your study. Good luck on doing your exercise. Thank you for joining this class and I'll see you again on the next lesson. Bye!